Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 8 dari Kabupaten Lebak, Provinsi Banten akan melakukan coaching untuk supervisi akademik. Saya Ifat Hanifah dari SMP Negeri 7 Muncang sebagai pengamat atau supervisor. Saya Hari Wahyudi dari SMP Negeri 4 Muncang sebagai coach. Dan saya Lia Mariani dari SMP Negeri 1 Muncang sebagai coach. Ya, selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Hari. Waalaikumsalam Bu Ipat. Apa kabar Pak Hari hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Pak Hari akan melakukan proses coaching dengan Bu Lia. Siap. Nanti izinkan saya untuk melakukan observasi sama Bapak. Boleh? Oke, boleh, Ya. sangat boleh. Ya. Sebelum Bapak melakukan observasi, izinkan saya menanyakan beberapa hal terkait dengan proses observasi tadi ya, Siap. nanti gitu. Siap, mudah-mudahan saya bisa menjawab Bu. Iya. Pertama, kita akan mendiskusikan rubrik penilaian untuk observasi Bapak nanti. Ya. Menurut Pak Hari, coaching yang ideal itu seperti apa Pak? Siap. Menurut saya coaching yang ideal tentunya satu memahami coaching dengan alur tirta Ya. Dengan alur Ya. tirta. Yang kedua menguasai kompetensi coaching itu sendiri. Betul. Yang ketiga sesuai dengan prinsip coaching ya. Ya. Jadi Baik, ada jadi tiga ya. memang betul ya, menurut Bapak tadi alur coaching atau alur coaching yang baik itu, yang ideal itu adalah sesuai dengan alur tirta yang Iya. pertama. Yang kedua, memahami, coach itu memahami kompetensi inti coaching. Siap. Di antaranya kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, Iya. coach juga mengajukan pertanyaan berbobot, Iya. malah mendengarkan dengan rasa, gitu ya. Iya. Kemudian sesuai dengan prinsip coaching tadi yang Pak Hari sampaikan. Saya perjelas lagi, boleh Pak? Boleh sekali. Yaitu kemitraan. Bapak sebagai mitra, mitranya coach ya. Iya. Tidak ada status lebih tinggi atau lebih rendah. Jadi mitra satu jajar. Sejajar. Ya, Ya. sejajar. Kemudian yang kedua adalah proses kreatif. Terjadi proses kreatif di situ. Bapak menggali sedemikian rupa terhadap coach. Selanjutnya memaksimalkan potensi coach gitu. Jadi apapun yang Bapak lakukan adalah bukan dari Bapak yang lebih tahu, tapi Bapak hanya memaksimalkan potensi coach seperti itu. Itu rubrik penilaian yang akan dilakukan ya Pak ya. Siap. Nah, kemudian ada pertanyaan nih Pak, boleh saya ajukan ke Bapak? Boleh. Ya, Pak Hari ingin saya membantu mengembangkan kompetensi coaching yang mana? Yang itu Bu, menurut saya mah kehadiran penuh, mendengar aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ya. Tiga, Kemudian dari yang ketiga itu Pak, secara spesifik dari kompetensi coaching yang tadi, yang mana yang Bapak ingin saya amati dari yang ketiga itu? Mendengarkan aktif ya. Saya kira mendengarkan aktif. Mendengarkan aktif? Iya. Dan satu aja. Boleh? Terserah Mendengar Bapak aktif mana yang dan ingin mengajukan saya amati. pertanyaan yang berbobot. Oke, jadi ada dua yang ada dua. ingin Bapak harapkan dari saya, Iya. yang akan saya amati yaitu tadi dengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, nanti itu yang akan saya amati ya Pak terhadap proses coaching Bapak. Iya, siap. Begitu. Nah, kemudian dari yang dua itu Pak, kan tadi mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Indikator apa yang menjadi ketercapaian dari dua hal tadi? Indikatornya apa? Saya mampu menangkap kata kunci dari coach ya. Ya. Yang kedua, kompetensi coach tergali dengan pertanyaan saya. Yang Ya. ketiga, coach mampu memberikan solusi atau ide-ide gitu. Oh, jadi ada tiga Iya. indikator Iya, yang menjadi acuan Acuan, keberhasilan hal yang saya amati, yaitu pertama tadi Bapak mampu menangkap menangkap kata kunci dari coach, kemudian yang kedua mampu menggali kompetensi yang ketiga adalah mampu memberikan solusi atau ide-ide ya, jadi coach itu mampu memberikan solusi atau ide-ide dari dalam dirinya. Siap. Itu ya, tiga hal itu ya Pak. Tiga hal itu. Baik,
Nah, percakapan kita saya kira cukup sudah menunjukkan bahwa proses coachingnya akan sedemikian itu, dan hal yang saya amati juga tadi 2 hal ya, seperti itu. Dan saya persilahkan Bapak untuk melakukan coaching dengan Bu Lia. Siap. Silahkan Bapak. Terima kasih Bapak atas perjumpaan hari ini. Iya, sama-sama. Assalamualaikum Pak Hari. Waalaikumsalam wabarakatuh, Ibu Lia. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Ini ada hal-hal yang ingin saya bicarakan sebetulnya dengan Bapak. Siap. Apa Bu yang akan Ibu ceritakan kepada saya hari ini? Saya mengajar di kelas 7 ya Pak. Siap. Ini baru 2 bulan saya mengajar, yang biasanya mengajar di kelas 9 nih Pak. Oh iya. Tiba-tiba ngajar di kelas 7, kemudian mendapatkan murid-murid yang memang mereka baru transisi ya dari SD ke SMP. Nah, di sana saya menggunakan metode pembelajaran di mana padahal saya sudah mencoba untuk menerapkan RPP berdiferensiasi sesuai dengan minat mereka, tetapi ternyata ada sesuatu yang belum tergali dari mereka itu, Pak. Iya, iya. Yaitu salah satunya adalah mereka belum bisa melakukan komunikasi yang efektif di dalam proses pembelajaran. Padahal sekarang kan sudah kurmer ya, kurikulum merdeka, di mana profil pelajar Pancasila itu sudah digaungkan, kemudian sudah diterapkan di sekolah, tetapi mereka salah satunya belum bisa tapi belum bisa bagaimana cara berkomunikasi yang efektif seperti itu. Oh, jadi Ibu Lia ingin menerapkan pembelajaran kepada siswa yang efektif, siswa mampu berdiskusi, bertutur sapa di depan kelas dengan aktif, tetapi kendalanya siswa masih belum mampu ya, masih pasif. Tujuan dari refleksi kegiatan yang dialami oleh Ibu Lia apa tujuannya, Bu? Jadi bagaimana tuh cara saya sebagai guru bisa lebih mengembangkan siswa untuk berkomunikasi secara baik, secara efektif di dalam kelas maupun di luar kelas begitu, Pak. Begitu ya. Jadi ingin mengetahui situasi, kondisi kemampuan siswa bercakap secara komunikatif. Terus Ibu apa yang didapat dari situasi yang direfleksikan gitu ya? Yang didapat oleh Ibu dari situasi sekarang gitu. Jadi anak itu ketika berdiskusi malah tidak memanfaatkan itu untuk berdiskusi, kemudian aktivitasnya juga masih pasif seperti itu ya Pak. Kemudian pada saat mereka disuruh silakan membaca terlebih dahulu supaya memahami, hanya membaca kemudian diam saja seperti itu. Jadi intinya masih pasif, belum aktif sesuai yang diinginkan Ibu Lia ya. Terus ide apa yang timbul dari situasi ini yang bisa dijalankan oleh Ibu Lia? Untuk ide, saya berpikir bahwa salah satunya dengan anak itu sama saya disuruh membaca di awal pelajaran, kemudian dia menceritakan kepada teman sebangku begitu. Kemudian selain itu juga ada ide-ide yang menurut saya lebih menarik ini. Itu salah satunya dengan tutor sebaya, Pak. Oh iya. Jadi tutor sebaya ya. Jadi menurut Ibu Lia dengan menerapkan proses percakapan tutor sebaya, manfaatnya apa buat siswa gitu? Kalau dengan tutor sebaya, karena ini kaitannya dengan emosional ya Pak, emosional. Ya. Ketika anak berbicara dengan guru, mungkin dia lebih kaku, kemudian berbicara di hadapan orang banyak juga mungkin membutuhkan emosi yang lebih baik, seperti yang lebih stabil. Nah, kalau dengan tutor sebaya, kemungkinan yang terjadi bahwa anak itu akan lebih lancar untuk berbicara. Kemudian
apa ya? Jadi si anak itu lebih aktif nantinya. Betul ya. Seperti Jadi itu. dengan tutur sebaya si mental anak itu lebih siap dibandingkan dengan harus langsung bercakap dengan guru atau orang banyak gitu ya. Ya, oke Bu, terima Iya. kasih. Dari hasil percakapan hari ini, apa yang kita peroleh Bu? Iya. Yang saya peroleh ya dari percakapan dengan Bapak, saya lebih menguatkan, lebih terkuatkan begitu Pak, dengan bagaimana untuk solusi kepada anak yang memang komunikasinya belum baik seperti itu dalam proses pembelajaran. Saya akan coba dengan tutor sebaya itu Pak, Oke. karena mungkin itu akan selain temannya menjadi aktif, dia pun akan menjadi lebih baik lagi komunikasinya seperti itu. Oke, terima kasih Ibu Lia. Mudah-mudahan rencana ini bisa dijalankan dan anak-anak pun bisa kedepannya lebih bisa berkomunikasi dengan aktif, tidak malu bicara di depan guru, di depan orang lain gitu ya. Ya, terima kasih Ibu Lia. Sama-sama Bapak. Saya yang berterima kasih Pak, karena Bapak justru Bapak yang memunculkan ide-ide yang sebetulnya udah ada dalam diri saya tetapi belum bangkit Pak, seperti itu. Iya. Baik Pak Hari, terima kasih banyak. Iya. Saya mengganggu waktunya, terima kasih banyak Bapak. Ya, sama-sama Ibu Lia, mudah-mudahan berhasil dan tetap semangat. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Hari. Waalaikumsalam Ibu Ipat. Tadi Bapak sudah melakukan coaching ya dengan Bu Lia. Betul. Izinkan saya melakukan observasi lagi terhadap Bapak berdasarkan hasil coaching yang tadi Bapak lakukan. Oke, siap Bu. Coba Bapak ingat lagi apa saja yang Bapak lakukan tadi pada saat coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan Bapak. Tadi saya sudah bisa melaksanakan coaching dengan alur tirta, yaitu alur tirta terbagi menjadi 3 ya. Menggali tujuan, mengidentifikasi, menggali rencana aksi, dan menetapkan tanggung jawab. Jadi bukan 3 tapi 4 Bu, 4 poin ya dari alur tirta itu. Selanjutnya saya bisa menangkap kata kunci dari coach dan menggali kompetensi coach gitu ya. Iya betul Pak. Berdasarkan hasil pengamatan saya juga tadi ketika Pak Hari melakukan percakapan coaching dengan Bu Lia, betul apa kata Bapak tadi, Bapak sudah selaras ya dengan alur tirta. Mudah-mudahan sudah selaras dengan kompetensi yang ingin Bapak kembangkan, yaitu pertama Bapak sudah mampu mendengarkan aktif, kemudian bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Hal itu terlihat dari terlihat dari Bapak bisa menangkap kata kunci dari coach, kemudian Bapak juga bisa menggali kompetensi dari coach, kemudian lagi coach mampu mengeluarkan ide-ide dari dalam dirinya. Nah, itu adalah indikator ketercapaian pengembangan yang Bapak inginkan. Ya, mudah-mudahan. Nah, bahkan Bapak bisa melebihi target nih. Tadi kan hanya 2 ya yang Bapak ingin kembangkan. Nah, yaitu tadi mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Namun satu yang lebih yaitu Bapak mampu present ya, kehadiran penuh di sana. Nah, itu kelebihan Bapak. Nah, mungkin nanti bisa Bapak lebih kembangkan lagi dengan kemampuan yang telah Bapak alami ya, dengan permasalahan-permasalahan yang ada terhadap rekan sejawat lain atau siswa begitu. Nah, kemudian satu pertanyaan lagi nih Pak ya. Siap, mangga. Berdasarkan hasil coaching tadi Bapak, kompetensi apa lagi nih yang ingin Bapak lebih kembangkan? Yang saya ingin lebih kembangkan yaitu kompetensi yang bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Bu. Jadi kompetensi yang saya ingin kembangkan bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot gitu. Seperti itu. Seperti itu ya. Iya. Agar apa tuh Pak? Ya agar saya lebih terlatih, lebih paham, terus saya bisa lebih
bisa lebih dicerna ketika memberikan materi, solusi dan lain-lain kepada rekan kerja atau orang lain. Iya, Seperti itu. baik. Nah, percakapan coaching yang sudah Bapak lakukan sudah sesuai, tinggal mungkin banyak berlatih. Iya, berlatih belajar Nah, ya. terima kasih atas kesediaan Bapak. Saya amati percakapan coachingnya Bapak ya. Iya. Mohon maaf, saya telah mengganggu waktu Bapak. Untuk itu, akhir kata, terima kasih sekali lagi. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Hari. wabarakatuh. Demikian rangkaian coaching untuk supervisi akademik yang bertujuan meningkatkan kompetensi guru sebagai pemimpin pembelajaran, pemberdayaan dan pengembangan diri guru untuk meningkatkan performa mengajar dan mencapai tujuan pembelajaran dengan fokus pada pembelajaran yang berpihak pada murid. Terima kasih, salam dan bahagia.